Halo teman-teman, kembali lagi di video saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 13 yang berjudul Controlling Access to File. Di bab 13 ini kita akan mempelajari 9 materi ya teman-teman. Oke, kita masuk pada materi yang pertama, yaitu Basic Linux Permission. Nah, apa itu Basic Linux Permission? Jadi, pada Basic Linux Permission terdapat read, write, dan execute. Kita bahas dulu tentang basis Linux Permission. Oke, kita langsung saja ke Linux kita ya teman-teman. Oke, seperti ini ya teman-teman. Lalu kita coba ketik ls, lalu kita ls-l. Nah, ls-l ini untuk melihat detail dari setiap direktori dan file ini. Nah, di sini terdapat objek-objek ya teman-teman. Kalau file itu depannya tidak ada D-nya ya teman-teman. Kalau di depannya D ini adalah sebuah direktori. Lalu R ini adalah read ya teman-teman. Berarti kita bisa melakukan read pada direktori desktop ini. Kalau W itu read dan kalau X itu execute ya teman-teman. Nah, jadi read itu ketika teman-teman mempunyai akses read pada suatu file, teman-teman bisa mengopennya. Kalau akses read pada suatu direktori, itu teman-teman bisa nge-list atau melihat isi direktori tersebut ya teman-teman dengan perintah ls. Lalu, jika kita memiliki akses write pada file itu, bisa memodifikasi file tersebut seperti mengubahnya, menambahnya, dan lain-lain. Kalau akses read pada suatu direktori, itu teman-teman bisa melakukan create atau delete. Nah, jika kita memiliki akses execute, itu kita bisa merunning file kita ya teman-teman, dan kita bisa cd pada direktori kita. Oke, lalu di sini kita masuk pada materi yang kedua, yaitu user group order. Oke, kita langsung saja contohkan ke Linux kita. Oke, di sini kita coba saja ls-l ya teman-teman. Nah, di sini terdapat huruf-huruf seperti w, xr, min xr, min x. Lalu terdapat user alpha ya teman-teman. Desktop ini adalah direktori. Di desktop itu ada nama yaitu alpha ya teman-teman. Nah, alpha ini adalah user saya. Lalu yang kedua ini di sini juga ada nama alpha. Nah, ini adalah grup saya ya teman-teman. Maksud di drwxr ini, D itu direktori ya teman-teman. Nah, kita lihat yang rwxr, min xr, min x. Nah, di sini kita akan bagi menjadi 3 bagian ya teman-teman, yaitu rwx, r-x, dan r-x. Rwx itu menandakan permission untuk user, dan usernya itu adalah alpha ya teman-teman. Dan yang kedua yaitu r-x. Nah, r-x ini itu adalah permission untuk grup saya ya teman-teman. Jadi, grup pada direktori ini dia hanya mendapatkan permission read dan execute. Ada bagian ketiga yaitu ada r-x lagi ya teman-teman. Itu permission untuk order. Nah, order itu adalah siapa saja. Jadi bukan user alpha atau grup alpha. Jadi siapa saja itu akan mendapatkan permission r-x. Permission dari 1 sampai 3 ini itu bisa kita ubah semua ya teman-teman. Di sini kita masuk pada materi selanjutnya yaitu ownership. Di sini kita akan mencoba mengganti hak kepemilikannya pada suatu file. Oke, langsung saja kita ke Linux kita. Nah, di sini saya mempunyai 4 file ya teman-teman, yaitu ch.txt, present.txt, show.txt, dan task.txt. Lalu kita lihat detailnya dengan perintah ls-l ini. Maka keempat file tersebut hak kepemilikannya ada di user alpha ya teman-teman. Lalu di sini saya akan membuat file baru dengan perintah ini, lalu kita enter, lalu kita cek, kita ls-l. Nah, di sini file ownership itu masih milik user saya ya teman-teman, yaitu alpha. Nah, lalu di sini kita akan coba buat user baru dengan perintah sudo aduser new owner ya teman-teman. Kita masuk dulu ke root dulu ya teman-teman, kita password, kita masukkan sudo aduser new owner, lalu kita enter. Nah, di sini kita dimintai password ya teman-teman, lalu kita ketik saja passwordnya, kita
enter, enter. Lalu kita Y. Nah, lalu user new ownernya sudah terbuat ya teman-teman. Lalu kita jadi 2, lalu kita enter S. Nah, di sini terdapat user baru ya teman-teman, yaitu user new owner. Lalu kita masuk ke user alpha lagi ya teman-teman. Kita ketikkan si, lalu kita enter. Lalu kita ls min l. Di sini kita akan buat owner.txt-nya, kepemilikannya menjadi new owner ya teman-teman. Dan caranya kita masuk dulu ke user new owner seperti ini, lalu kita enter, lalu kita ls. Nah, di sini teman-teman bisa ls min l ya teman-teman. Lalu di sini new ownernya berada di grup new owner, lalu merupakan user new owner juga. Nah, jadi ini adalah order untuk mengakses file ownership-nya. Lalu kita masuk ke home alpha, kita cd, kita enter, lalu kita ls. Nah, di sini ownership-nya tidak bisa di-execute ya teman-teman. Lalu kita bisa saja nano, lalu kita enter. Nah, maka tulisannya not readable ya teman-teman, atau tidak bisa melakukan writing di sini. Ini lalu kita ketik coba 1, lalu kita tekan Y, enter. Maka permission denied ya teman-teman. Lalu kita tekan, lalu di sini kita tekan X lalu N. Nah, lalu kita akan coba buat file ownership.txt ini. Coba buat file ownership ini menjadi hak kepemilikannya itu user new owner dan grupnya juga new owner ya teman-teman. Di sini kita masuk dulu ke user saya ya teman-teman. Kita lalu password, kita coba ls. Lalu kita masukkan perintah ini, lalu kita enter. Nah, di sini terdapat error ya teman-teman, karena di sini terdapat operation not permitted. Oke, langsung kita masuk ke dalam root kita, lalu kita masuk, lalu kita masukkan password, lalu ulangi perintahnya. Lalu kita lihat pada filenya, kita ls min l. Nah, di sini sudah berubah ya teman-teman, user dan grupnya menjadi new owner semua. Kita coba masuk ke user new owner, kita seperti ini, lalu kita enter. Nah, di sini kita akan coba lagi mengedit file ya teman-teman. Kita nano, lalu kita enter. Nah, di sini sudah bisa ya teman-teman. Lalu di sini kita ketik saja, lalu kita coba cat. Ini pastinya tidak bisa ya teman-teman, atau akan unreadable. Lalu kita akan buat perubahan dengan cara menambahkan alpha di depan tulisan coba 1 ya teman-teman. Kita tambahkan di depan coba 1. Lalu kita buat perubahan seperti ini, lalu kita Ctrl X lalu Y, enter. Nah, jadi di sini tidak bisa ya teman-teman, itu permission denied. Oke, kita masuk saja pada materi yang keempat, yaitu change permission. Oke, kita langsung saja ke Linux kita. Lalu di sini kita coba ls min l. Nah, ownership ini hanya memiliki permission rw min r min r ya teman-teman. Nah, lalu kita akan coba buat file baru dulu. Lalu kita enter. Lalu kita ls min l. Nah, permissionnya sudah terbuat ya teman-teman. Nah, permission ini masih milik user alpha dan grup alpha ya teman-teman. Di sini kita akan coba agar grupnya bisa melakukan read ya teman-teman. Kita masukkan perintah, lalu kita enter, lalu kita ls min l. Nah, di sini dia sudah berubah ya teman-teman. Jadi grupnya bisa melakukan read ya teman-teman.
Nah, lalu kita coba buat agar user new owner itu akan masuk ke dalam grup ini ya teman-teman, sehingga user new owner dia bisa mengakses ke permission.txt ini. Kita masuk dulu ke dalam rootnya, lalu kita cd, lalu kita ls. Oke, kita clear dulu ya teman-teman. Lalu masukkan perintah sudo, lalu kita enter. Lalu di sini new owner sudah masuk ke grup alpha ya teman-teman, sehingga dia bisa mengakses permission.txt. Lalu kita masuk dulu, enter, lalu kita cd, lalu enter, lalu kita coba ls, lalu di sini kita coba nano, kita enter. Nah, di sini bisa ya, lalu kita tulis 1, lalunya 2, lalunya 3, lalu tekan Ctrl X, lalu Y, lalu enter. Nah, lalu sekarang kita bisa mendapatkan akses read, lalu di sini kita coba ls, lalu kita coba hapus read pada permission.txt-nya dengan perintah, lalu kita enter, lalu kita lihat dengan ls. Nah, maka pada permission ini read-nya sudah hilang ya teman-teman. Oke, lalu di sini kita masukkan nih owner-nya, lalu password. Kita bisa saja seperti ini, lalu kita enter. Nah, di sini tidak bisa ya teman-teman. Nah, di sini tidak bisa mengubah akun ya teman-teman, karena network ini berada pada grup alpha, sedangkan pada grup alpha itu tidak diizinkan untuk meng-write pada file permission. Lalu coba 1, coba, lalu kita ctrlx, lalu y, enter. Nah, maka permission denied ya teman-teman. Lalu di sini kita Ctrl X, lalu no saja. Oke, kita masuk pada materi yang kelima, yaitu execute permission. Jadi permission execute itu jika kita gunakan pada file, berarti kita bisa merunning file tersebut dan execute pada directory. Kita bisa cd ke dalam directory tersebut. Oke, kita langsung saja ke Linux kita. Oke, kita masuk dulu ke user new owner kita. Lalu coba kita masuk ke alpha, kita ketik cd. Maka permission denied ya teman-teman, karena pada order atau grup itu tidak diberikan permission execute, sehingga kita tidak bisa masuk. Agar kita bisa masuk, kita masuk dulu ke root dulu ya teman-teman. Lalu kita akan ubah permissionnya dengan menambahkan permission execute word dengan perintah chmod ya. Lalu kita ls-l. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Di read kita bisa rwx, di grup kita bisa write dan execute, dan di order kita bisa write execute. Bentar lagi chmod plus r. Lalu kita ls-l. Sekarang kita bisa masuk ke new owner-nya ya teman-teman. Seperti ini, lalu kita enter. Lalu kita coba cd alpha ya. Nah, di sini kita sudah bisa masuk ya ke home alpha kita. Oke, di sini lalu jika kita mempunyai permission execute pada suatu file, jadi di sini kita akan menghilangkan per-executannya pada order dulu ya teman-teman. Nah, sebelumnya kita masuk ke root dulu ya teman-teman. Kita keluar dulu. Lalu kita bisa masukkan perintah, lalu kita enter, lalu ls-l. Nah, jadi di sini dia tidak akan memiliki execute ya teman-teman. Hanya terdapat read dan write, dan di sini ordernya juga read dan write. Di sini kita masuk ke user alpha kita dengan
Lalu di sini kita ls, lalu kita masuk, lalu enter, ls lagi. Nah, jadi execute pada file itu bisa dilakukan hanya pada file yang berbasis shell ya teman-teman, atau yang berakhir dengan sh. Lalu kita akan coba membuat file dengan perintah seperti ini, lalu kita enter. Lalu di sini saya membuat script pada file c.sh ini ya teman-teman. Kita nano, lalu kita enter. Lalu di sini kita masukkan perintah echo seperti ini. Lalu kita simpan, kita cetak lx ya teman-teman. Lalu kita y, enter. Lalu di sini kita masuk ke new owner-nya dulu. Nah, lalu di sini kita akan coba apakah kita bisa merunning filenya. Kita masukkan perintah, lalu kita enter. Nah, oke, di sini tidak bisa ya, karena kita tidak punya permission pada file ini. Lalu kita masuk dulu ke user root kita, lalu kita masukkan password. Sini kita masuk ke user saya ya teman-teman. Ini read group dan ordernya tidak bisa melakukan execute pada file c.sh ini ya teman-teman. Oke, kita masuk dulu ke root, kita suh untuk memberikan permission execute-nya ya teman-teman. Lalu di sini kita bisa masukkan perintah chmod, kita enter. Lalu di sini kita masuk lagi ke alpha ya teman-teman. Lalu di sini kita akan mengeksekusi file c.sh-nya ya teman-teman. Lalu kita enter. Nah, maka di sini berhasil ya teman-teman. Di sini hello world. Nah, di materi selanjutnya kita akan mereview perintah chmod ya teman-teman. Nah, chmod ini untuk menambahkan permission. Oke, kita masuk dulu ke CLI-nya kita. Nah, seperti ini. Lalu di sini kita akan masuk ke dalam root dulu ya. Nah, lalu kita coba ls-l. Nah, sebagai contoh, ketika kita membuat perintah chmod u plus r, itu berarti kita menambahkan permission read pada user ya teman-teman. Nah, sebagai contoh di sini desktop ya teman-teman. Nah, usernya ini bisa melakukan read, write, dan execute. Nah, pada grupnya ini bisa melakukan read dan execute, dan di ordernya juga bisa melakukan read dan execute. Nah, jadi kalau kita berikan contoh ya, kita ketik saja. Nah, di sini jadi U itu adalah user dan O adalah order, berikut juga dengan G itu adalah grup. Lalu, jika kita ingin menghilangkan permission pada directory, kita bisa menggunakan min. Ya teman-teman. Misal kita akan menghapus, kita masukkan perintah chmod. Nah, jadi ketika kita masukkan ini perintah chmod g-x pada directory dokumen, itu kita menghilangkan execute pada grup ya teman-teman. Lalu jika kita masukkan perintah, nah jadi di sini juga ada simbol perintah ya, simbol permission, yaitu di sini ada R ya teman-teman, seperti ini itu dinamakan read. Kalau U ya seperti ini itu dinamakan write ya teman-teman. Lalu execute itu X. Oke, di sini materi selanjutnya kita akan masuk pada chmod dengan number, yaitu kita akan mencoba menggunakan number yang bisa memudahkan kita dalam memberikan permission. Nah, oke, definisinya kalau permission execute itu numbernya adalah 1, dan permission read itu adalah numbernya itu 2, dan read itu numbernya 4 ya teman-teman.
Nah, kalau di user itu numbernya itu adalah 7. Mengapa 7? Karena di sini adalah hasil penjumlahan dari execute, write, dan read. Dan kalau di group itu numbernya adalah 5. Dan 5 ini hasil penjumlahan dari execute dan read. Lalu di order itu numbernya adalah 6. Mengapa 6? Karena di sini juga penjumlahan dari write dan read ya teman-teman. Oke, di sini contoh kita akan membuat file kita seperti ini, lalu kita ls-l. Nah, di sini number permissionnya itu usernya bisa mengakses read dan write. Terus grupnya hanya bisa mengakses read. Terus di grupnya itu hanya bisa mengakses read dan di ordernya juga bisa mengakses read saja. Di sini kita akan membuat user itu menjadi full access ya teman-teman, jadi rwx. Lalu grupnya itu jadi rx dan ordernya juga rw. Oke, kita masukkan perintah chmod. Oke, di sini kita masukkan nomor 756 ya teman-teman. Jadi 7 itu adalah user, 5 adalah group, dan 6 adalah order. Lalu kita enter, akan coba cek. Nah, di sini number permissionnya sudah berubah menjadi rwx, rx, dan rw. Oke, jadi di sini full access ya teman-teman. Nah, jadi di sini kita akan menghapus execute pada user ya teman-teman. Kita masukkan perintah seperti ini, lalu enter, lalu kita ls-l. Di user itu execute-nya sudah hilang ya teman-teman. Oke, pada materi selanjutnya yaitu jawan pada directory part 1. Kita akan coba masukkan perintah jawan untuk mengubah hak kepemilikan pada suatu directory. Oke, kita langsung saja ke CLI-nya. Ini kita sudah mempunyai dir 3 ya teman-teman, yang di dalam dir 3 itu tidak ada apa-apanya. Lalu di sini kita akan masuk ke dalam dir 3-nya ya teman-teman. Lalu kita masuk pada directory 3. Kita akan membuat directory dir 1. Kita akan menggunakan absolute path, kita dir 2. Maka jika kita ls dir 1-nya ini, maka di dalam dir 1-nya ini akan muncul dir 2 ya teman-teman. Kita masuk ke directory awal lagi, kita cd. Lalu di sini kita akan coba ls-l. Nah, jadi di sini hak kepemilikan dari dir 3 itu adalah user saya ya teman-teman. Nah, lalu di sini kita akan ubah hak kepemilikannya menjadi user owner yang sudah saya buat ya teman-teman. Oke, kita masuk dulu ke dalam root. Kita akan masuk ke home directory, lalu kita ls. Untuk mengganti hak kepemilikannya, kita masuk dulu ke dalam user kita ya teman-teman. Lalu kita akan masukkan perintah. Ini kita enter. Lalu kita cek, kita ls-l. Di sini hak kepemilikan dari dir 3 itu sudah berubah menjadi new owner ya teman-teman. Oke, lalu kita masuk ke dalam dir 3-nya. Kita ls-l. Di sini terdapat dir 1 yang dimana usernya adalah user alpha dan grupnya itu sama ya teman-teman. Di sini kita akan mengubahnya menjadi new owner juga ya teman-teman. Nah, lalu di sini kita akan menggunakan cara agar lebih mudah untuk mengubah isi dari directory dir 1, mengubah isi dari directory dir 3. Juga itu kita bisa ubah dulu kepemilikannya dir 3 seperti di awal, yaitu user dan grupnya itu adalah milik saya ya teman-teman. Oke, di sini kita cd. Di sini kita akan ubah dengan masukkan perintah. Kita enter. Lalu kita ls-l. Nah, jadi di sini sudah berubah ya hak kepemilikan dari directory dir 3, yaitu kembali ke awal. Di sini usernya yaitu user alpha dan grupnya juga alpha. Oke, kita keluar dulu. Jadi kita akan ubahnya dengan masukkan perintah. Lalu kita ls-l. Nah, lalu kita ls-l ya teman-teman. Hak kepemilikan dari dir 1 ini akan menjadi user, new owner, dan group new owner ya teman-teman.
Oke, lalu kita masuk pada dir satunya ya teman-teman. Lalu kita akan ls lagi. Nah, di sini terdapat dir 2, lalu kita ls-l. Nah, jadi dir 2 ini juga hak kepemilikannya sudah berubah menjadi new owner ya teman-teman. Nah, jadi perintah min-r itu adalah untuk mengubah pada isi direktori, juga dia akan terubah ya teman-teman. Oke, kita masuk pada materi terakhir yaitu ch1 pada direktori part 2 ya teman-teman. Jadi sekarang kita akan coba mengubah direktori pada permissionnya. Oke, kita ke CLI-nya. Seperti ini, lalu kita buat direktori dengan perintah tes enter. Lalu kita ls. Nah, maka chmotesnya sudah terbuat ya teman-teman. Kita ls-l. Jadi chmotes itu hak kepemilikannya yaitu user saya ya teman-teman, yaitu user alpha. Oke, jadi di sini kita akan menghilangkan permission execute pada user, lalu menambahkan write pada group, dan begitu juga pada ordernya ya teman-teman. Ini akan coba menghilangkan execute pada user, lalu di sini kita akan menambahkan write pada grupnya. Begitupun juga dengan ordernya kita akan menambahkan write. Ini kita masuk dulu ke root, kita masuk. Nah, lalu masukkan perintah, kita enter. Kita juga ketikkan chmod, lalu kita enter lagi. Lalu kita coba ls-l. Nah, lalu di sini execute pada user itu sudah terhapus. Lalu di dalam grup itu di sini sudah ada write-nya. Begitupun juga dalam ordernya di sini juga sudah ada write-nya ya teman-teman. Oke, sekian pembahasan bab 13 dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.